kalau sore gitu di sini kayak bau-bau gitu, pernah mengalami. Itu kayak bau busuk gitu, terus bau orang masak, bau-bau goreng ketela gitu, pernah mengalami. Gede mas, ya apa mas, merinding mas, ini gede kembali sisi ular. Ini saya langsung mengkuworok ini. Nah, jadi sini saya menjumpai sisi ular yang ukurannya sangat besar. Mitos dan nyata itu memang terjadi begitu. Ini buktinya. Sisi ular Nah, ini ada sebuah sisi ular yang ukurannya sangat besar sekali nih. Dusun Jegles, Desa Keling. Nah itu sumbernya, ini tembusan dari yang paling induknya itu di sana. Iya di sana. sumber pusatnya ya. Iya sumber pusatnya. Tembusnya di sini. Iya. Pak, ngapunten Pak, paring asma sinten Pak? Pulau Pak Ahmad. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa. Ini lokasi yang sangat sakral ini ya. Dinamakan apa Pak? Kalau ini dusunnya Dusun Jegles, Desa Keling. Sementara ini kalau dengar dari cerita-cerita orang tua dulu, itu namanya Sumber Gembuling. Sumber Gemuling. Sumber Gemuling, iya. Yang ikut wilayah Jegles ya. Bener. Terkait dengan Sumber Gemuling ini kan terkenal sangat, ya bisa dibilang angker Pak ya. Nggih. Jenengan sebagai warga sini dan kebetulan sawah atau ladangnya di sekitar area sini. Iya di sebelah sini. Pernah mendengar atau mengalami cerita mistis di tempat ini Pak? Kalau saya sendiri mengenai penampakan itu alhamdulillah sampai sekarang belum pernah menemui penampakan itu. Cuman kalau ada kayak merasa merinding kalau sore gitu di sini kayak bau-bau gitu, pernah mengalami. Bau apa itu? Itu kayak bau busuk gitu, terus bau orang masak, bau-bau goreng ketela gitu, pernah mengalami. Ada aroma orang memasak gitu ya? Iya. Aroma ketela. Iya. Terkait dengan aroma ketela atau pohon ya, kita kaitkan dengan kejadian yang sudah sering terjadi. Itu identik dengan orang Bunian atau suku Mati atau Wil. Jadi ketika suatu tempat yang sangat mistis ada aroma ketela, orang masak ketela, itu pasti ada makhluk yang dinamakan Wil. Kalau bahasa lokalnya, kalau bahasa lebih terkenal itu orang Bunian. Orang atau warga sini pernah selain jenengan ya Pak ya, jumpai penampakan apa Pak di lokasi ini Pak? Kalau menurut cerita teman-teman orang-orang yang sudah di atas saya gitu ya, sering penampakan itu ya kayak ular besar. Ya, Ular apa itu? Kurang tahu itu Pak. Yang jelas besar itu. Besar ularnya. Apakah ular naga? Mungkin saja. Cuman saya kurang tahu. Cuman dengar-dengar gitu ceritanya. Cerita dari warga lokal sini. Benar. Sering dijumpai ular besar. Iya. Selain dari ular itu apa lagi Pak? Mungkin ya kayak suara-suara gitu. Suara orang nangis, suara orang ketawa gitu. Dengar suara orang menangis dan tertawa. Mungkinkah tempat ini ada versi lain yang mengatakan bahwa tempat ini adalah perkampungan gaib atau perkampungan kuno dulunya? Nggak ada. Tapi kalau ceritanya seperti itu pasti ya Pak ya. Iya. Dengan kampung gaib atau tempat hunian orang gaib. Iya. Sumber Gemuling ada 3 titik di sini. 4 titik ya Pak ya? 4 lokasi ya? 3 lokasi. 3 lokasi. Yang mungkin nanti kita akan review satu persatu mungkin Pak ya. Iya. Ada lagi Pak yang sepengetahuan jenengan cerita mistis dari tempat ini? Coba diingat-ingat Pak. Kalau sepengetahuan saya mungkin cuman itu. Hanya itu. Mungkin nggak tahu kalau dari orang-orang yang di atas saya itu juga nggak tahu saya. Dan tidak sembarangan orang yang berani neko-neko di tempat ini. Iya. Terkenal tempat sakral ya. Dan untuk memasuki area sumber pun harus permisi. Ya. Tadi di belakang layar saya juga pernah mendengar juga ada salah satu warga yang menceritakan bahwa saudaranya itu pernah mencari bambu kalau nggak salah ya, bambu untuk bahan seruling, dan katanya pingsan di sini, ditemukan pingsan ketika mencari bambu itu, dan katanya setelah sadar ditanyai, dililit
ular besar gitu, sesuai dengan yang dengan cerita. Iya, iya. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan berbagi sedikit cerita tentang kemestisan tempat yang dinamakan Sumber Gemuling. Iya, siap. Mungkin panjenengan sehat selalu. Ya, amin, Matur amin. nuwun. Iya. Nah, jadi teman-teman ya, menurut warga sekitar tadi yang sempat saya wawancara ya, jadi siapa sangka sumber yang berada di area lokasi ini itu ada 3 macam ya teman-teman. Jadi di bawah sini itu ada sebuah sumber yang dinamakan dengan sumber Gemuling ya teman-teman, yang lokasinya ini berada di tengah-tengah area hutan. Jadi coba kita akan mengeksplor ya teman-teman. Oke teman-teman ya, kali ini saya akan berkunjung di sebuah tempat ya, yang ini lokasinya tepat berada di tengah-tengah area pematang sawah, dan di tengah-tengah situ ada beberapa pohon ya, sebuah seperti rerimbunan ya, maaf, rerimbunan, banyak sekali pohon-pohon besar, dan diduga di situ ada pusat dari sumber Gemuling ini ya. Jadi letak lokasinya ini tepat berada di area tengah persawahan, dan di kanan kiri saya ini nggak tahu ya ini ditanami apa ini. Kalau di sini kan kangkung ya teman-teman. Kalau di kanan saya ini mungkin berambang ya. Jadi letak lokasinya berada di lereng Gunung Kelut. Dan saya masih berada di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Jadi sekilas ya, kalau kita lihat dari sini ya teman-teman, itu seperti sebuah hutan ya, yang sangat angker teman-teman. Dan sudah terdengar dari sini itu seperti itu teman-teman, seperti gemericik air ya, yang sangat besar. Dimungkinkan itulah sumbernya. Jadi kita akan melihat secara langsung ya teman-teman, bagaimana kondisi di dalam hutan sini. Ini kan ada pohon yang ukurannya sangat besar ya. Kita akan mencari jalan dulu teman-teman. Jadi di sini ya. Ini saya juga mubeng-mubeng untuk cari jalan. Loh, ini kan ada pohon yang ukurannya sangat besar sekali ya. Dan di sini itu ada bekas jalan ya, sepeda motor. Mungkin ini tuh bisa diakses sebenarnya, tapi saya tidak tahu ya. Jadi sepeda saya tadi parkir di sana. Coba kita akan masuk. Assalamualaikum, rahayu rahayu. Jadi kita itu seperti masuk ke dalam hutan larangan ya teman-teman. Dan sudah terdengar suara derasnya gemericik air ya, yang diduga ini adalah pusat dari sumber Gemuling tersebut. Jadi kita sudah masuk ke dalam sebuah area hutannya. Jadi sangat angker sekali ini teman-teman. Nah, jadi kita akan turun nih. Ya, jadi kita juga harus hati-hati untuk menuju ke dalam lokasi ini ya. Soalnya ini kan kemarin mungkin habis hujan, jadi agak sedikit lunyu ya ini ya. Jadi kita harus hati-hati untuk melewatinya. Terus batuku putih pisan nih. Ini saya sambil kerengkel-kerengkelan untuk menuju ke dalam. Nah, di sana kan ada sebuah itu seperti air terjun teman-teman. Dan
mungkin ya tempat ini tuh jarang dijamah orang, soalnya sepertinya sangat asri sekali. Dulu. Jadi seperti ini loh, ada sebuah struktur batu bata ternyata teman-teman. Nah ini ada sebuah potongan struktur batu bata yang ukurannya juga lumayan besar. Apakah dimungkinkan di sini ada sebuah itu apa, peradaban kuno ya, ataukah ada candinya, ataukah ada candinya ya di sini. Itu loh, gitu loh. Iya Kang, itu berarti ada sebuah peradaban yang Nah itu teman kita tuh membawa sebuah potongan batu bata. banyak sekali ya. Di sini loh, iki ada batuan andesit, berarti benar ya, kok batuan andesit loh, andesit iki, andesit tuh, andesit bareng iki mas, begini loh, oh ini loh, batuan candi iki. Itu benar ya, dimungkinkan di sini ada sebuah candi kuno ya. Loh, kok ada pecahan-pecahannya banyak sekali. Nah ini loh, ada sebuah sumber. Apakah ini ya diduga itu sebuah sumbernya ya teman-teman, sumber gembulung itu teman-teman ya. Itu seperti ini. Ini kan ada sebuah potongan struktur batu bata merah di sini ya. Ini gede loh, sama ini. Tebal. Oh, itu ono pusati iki, Mas. Ini petirtaan. Soalnya ya, ini kan ada dekat dengan sebuah sumber mata air. Juga ini tuh sebuah petirtaan kuno ini. Oh. Petirtaan kuno. Iku lak batuan andesit iku sing samene ndek iku lho. Kotak-kotak iki, batuan candi iku. Jadi bercampur ya dari batu bata merah dan juga batuan andesit. Oh. Tapi sayangnya bentuknya tidak utuh ya, sudah berlumut. Itu batu lumpang kayak unfinishing. Nah, jadi depan saya ini ya teman-teman, mungkin diduga ini itu adalah sebuah itu sumbernya, sumber gembulung. Dan setelah kita nanti ke sini kita akan melanjutkan sumber lain atau sumber air lain yang memang sudah diselamatkan begitu menurut risetnya. Dia itu nih ya. Kalau pusate. Kita lanjut ke yang lainnya. Jadi saya menjumpai banyak sekali struktur batu bata yang tersebar ya di area lokasi sungai ini. Jadi dimungkinkan ini di daerah sini ya teman-teman, ada sebuah peradaban kuno yang masih tersembunyi ya, belum diungkap lah istilahnya. Oke teman-teman warisan kuno ya, setelah kita berjalan atau menuju ke salah satu titik pusat dari sumber gemulung itu ya, yang berada di sana teman-teman ya, tidak jauh dari lokasi tersebut, kira-kira 300 meter tepatnya di sini ya, juga ada sebuah sumber lagi menurut bapak tadi ya, yang setelah kita wawancarai. Jadi di sini teman-teman ada sebuah titik sumber lagi. Kalau di sini tuh ada 3 titik sumbernya ya, sumber gemulung itu. Jadi di bawah saya ini kira-kira kurang lebih 10 meter ya teman-teman. Mas dimonitor mas. Di sini ada juga sebuah sumber mata air. Dan juga ini tuh sangat sakral sekali ya tempatnya ya teman-teman. Ada cerita-cerita yang sangat mistis sekali ya. Konon dulu
sempat warga mencari sebuah bambu ya untuk dijadikan sebuah seruling. Tanpa permisi, tanpa apa, itu seperti nyelonong saja untuk mengambilnya. Tiba-tiba itu pingsan, teman-teman. Warga tersebut itu pingsan, lalu ketika sadar di sekitar area tersebut ya, beliau itu dikelilingi sebuah ular raksasa. Oke, dulur-dulur warisan kuno, kali ini saya akan mereview dari sisi sebelah sini ya, soalnya tadi kan saya dari sisi sebelah sana. Nemu apa, Mas? Nggak tahu ini telur apa ya, kok serem banget warnanya. Iya, banyak sekali ular. Warnanya Banyak sekali telur maksudnya. ada banyak ya, ada yang sudah pecah ya. Warnanya hampir menyerupai seperti telur bebek, Mas ya. Agak sedikit ke biru-biruan, tapi ukurannya kecil ini, teman-teman. Nah, banyak sekali ternyata sebuah telur, cengang telur di sini. Nggak tahu ini teman-teman, kalau tahu silahkan komen. Soalnya saya juga tidak tahu itu telur apa. Gede, Mas, ya apa, Mas, aku merinding, Mas. Ini gede, teman. Apa, Mas? Sisi ular. Sisi ular. Sisi ular, Mas. Ya apa, Mas? Itu loh. Oh, Mas. Ya Allah. Bekasnya ya. Berarti apakah Nggak tahu aduh, ini saya langsung mengkeworok ini. di mana lokasinya ini. Nah, jadi sini saya menjumpai sisi ular yang ukurannya sangat besar. Mitos dan nyata itu memang terjadi begitu. Ini buktinya. Sisi ular Nah, ini ada sini sebuah ya. sisi ular yang ukurannya sangat besar sekali nih. Nah, ini ya teman-teman ya, ada sebuah sisi ular. Berarti kisah yang diceritakan warga itu benar adanya. Kalau juga ada sebuah ular besar. Di mana, Mas? Ini nih. Ya Allah. Tapi agak hancur ya ini, Iya. kena tanah. Apa telur tadi itu juga telur? Nah, ini ya teman-teman, ada sebuah sisi ular ya di sini. Jadi tempat ini sangat berbahaya ya teman-teman. Bagi teman-teman kalau ingin ke sini harus waspada. Kita agak menjauh dari area ini karena ini memang rumput dan rumput. Jadi tepat berada di tengah-tengah hutan. Dimungkinkan ya, telur yang saya jumpai, cangkang-cangkang telur ini ada sebuah telur ular ya. Jadi kita akan itu saja ya untuk penelusuran kami kali ini di Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.